Halo, tuh kita mau live Tina. Halo. Hai, kita sekarang mau live sama Tina Tun gitu. Nonton ya, kita mau dapet tips supaya kita nggak makin gemuk keluar dari pandemik ini. Sama Tina Tun, dia so amazing, activist, our woman politician, our singer, and you know right, Tina Tun itu punya disiplin yang luar biasa karena dari kecil udah biasa kerja. Oh, Kak Dita, flawless sekali, makasih loh. Jangan lupa ya, beli ini pejama aku, kimono sama bawahan, ada warna macem-macem nih, enak banget dipakai untuk work from home karena bahannya adem, terus nggak tembus panjang tapi juga nggak panas. Kita harus work at home with style dong, girls, ya nggak sih? Pijamanya warnanya bagus-bagus loh, ada hijau, merah, pink, hitam, putih. God bless you Kak Dita. Halo. Di bajunya ada apa Kak? Ada baju tidur, daster, sama kimono. Sambil nunggu our awesome guest speaker for today gitu. Ini our first of the day. Stay tune karena sore juga ada yang special banget ntar. Pokoknya semua narasumberku sangat pinter-pinter lah, dan mereka pekerja keras, mereka perempuan hebat. Mereka harus jadi contoh buat kita semua bahwa kita ini bisa mimpi apapun itu mungkin, ya nggak sih? Kak Dita, resep cantiknya apa dong? Aduh, nggak ada resep, banyak doa aja gitu. Kak Dita itu pakai apa mukanya? Pakai Maharani's Clinic. Maharani Clinic itu ada di skincare, itu dermatologis yang buat, jadinya bagus. Kak Dita bikin konten vlog eksperimen kakek tukang beca dong. Oke, aku pengen banget abis corona ya, aku pengen banget. Makasih loh itu inputnya, aku emang juga suka gitu sih YouTube tutorial. Daripada tutorial makeup, aku mendingan hal sosial gitu, seru tuh. Tutorial makeup dong, aja nih banyak banget yang minta. Aduh, jaga kesehatan ya. Makasih Gary, kamu juga ya, kalian jaga kesehatan dan pakai masker kalau kemana-mana nih, daripada kita baper perasaan mulu. Di bawah kita bawa perubahan ya, kita harus doain orang-orang sekitar kita. Kamu harus tahu doa itu berkuasa. Kita tunggu Tina Tun, mana ya dia, kok nggak ikut live gitu. Kita harus punya vlog YouTube, punya dong Dita Soedarjo. Ini IGTV-nya hari ini lagi dipindahin ke YouTube sesuai request karena aku dengerin input kalian. Makasih loh udah taruh input buat aku. Kalau aku balasnya lama, maaf ya Kak Dita, jangan terlalu kurus begini, bagus. Haha, hai Dara, begini berisi ya, cabi ya, tapi nggak apa-apa, yang penting kita sehat, ya nggak sih? Makanya kita mau belajar nih dari Tina Tun. Jadi aku mau live sama Tina Tun, mau belajar supaya kalau nggak bosen, galau, kecapean tuh kita lari ke makanan, supaya kita nggak lari ke makanan. Karena juga hidup bukan soal kurus aja, tapi kita memang harus sehat kan. Jadi kalau dikit-dikit ngemil ntar amit-amit, tapi diabetes kan ntar. Jadinya kita belajar dari Tina Tun yuk supaya self control gitu. Ramah banget. Nggak terlalu ramah lah Gary. Terus Fahmi, Kak Dakyung sehat selalu. Aduh, kamu sehat selalu juga ya, jangan Dakyung dong. Misca, ramah banget. Villa, halo, makasih udah ikut. Kita tunggu guest speakernya ya Tina Tun. Kakak ramah banget sih, seminar online. Ikut seminar lagi ya, aku akan ngadain Zoom seminar cara komunikasi buat kamu yang pemalu, minder, atau introvert. Jadi supaya ntar kamu kalau mau networking atau mau jualan atau mau cari investor, cari partner kerja, kamu tuh nggak malu sama nggak gagap gitu. Jadinya untuk cari temen, cari jodoh juga ntar jadi lebih oke kalau kamu bisa komunikasi. Kita sama-sama belajar, jadi bukan aku yang ngajar, aku cuma ngajar di awal, tapi kita akan ada jurnalis hebat yang udah banyak pengalaman dalam seni berkomunikasi, itu akan ngajarin kita lewat Zoom. Stay tune ya di IG aku entar pasti announce gitu. Cantik banget, jangan galau, terus menginspirasi. Makasih, kocak sih. Aku gereja di mana, aku ke Bible study, aku sering ke GKDI juga. Kamu tahu GKDI itu bagus banget, sama Sonia, ada Pastor Fania, atau enggak ke Pendeta Gilbert Lumoindong. Jadi ada dua.
gitu. Kalau sama keluarga ke Gilbert, tapi kalau aku sendiri dengan teman-teman dan komunitas yang lebih muda dan Bible study komunitas lebih muda ke GKDI. Itu bagus banget GKDI gitu. Mereka sangat ngajarinnya deep gitu karena gerejanya juga lebih kecil gitu. Jadinya diajarin. Halo, ramah banget, salam dari Bandung. Hai Bella, salam. Nih aku mau tour buku aku nih ke Bandung. Padahal kalau tadi nggak corona kita nggak mau batal. Nih, apa tuh Vino Nita. Ada yang lagi deket nggak ada. Aku nggak ada yang lagi deket. Adanya Tuhan Yesus lagi deket. Aku ada teman-teman baik sih. Ada teman aku ya di sini yang bisa nyanyi loh. Kak Vina, kamu mendingan nyanyi. Mana? Kalau ada penghiburan, biar yang galau ada yang hibur. Kalau Hai denger Dit. kita meleleh. Halo Tina, thank you banget ya mau IG live buat aku. Thank you karena ini Yeay. yang sangat berguna buat Tina Tun. Ini special banget ya. Ini our woman, our singer, politician, good friend, and a good entrepreneur also. Ini lipsticknya Tina Tun. Dia pada Iya coba. benar. Oke, kok yuk? Aramus Kosmetik. Oh, lu kenapa nggak kelihatan sih? Ini nih gue nih. Tuh. Kok nggak kelihatan sih? Kenapa ya? Gue belum kelihatan juga. Ada. Kenapa ya? Aku Di belum gue bisa udah lihat. 2. Masuk Tuh, di aja. aku udah 2. Oh, aku belum, aneh banget. Oke, Tin, ini lipstiknya Tina Tun bagus banget. Aku mau pakai bentar. Tapi Tin, aku cuma mau nanya ini gimana sih Tin? Kamu supaya kalau kita kan corona ini kita suka galau, banyak pikiran atau bosan supaya kita nggak lari ke makanan terus. Karena kamu orangnya disiplin loh, Tin. Terus dulu pun sempet gemesin, cabi, sekarang jadi kurus dan cantik. Itu gimana? Harus repeat lagi. Oh, itu. Tina tuh memang disiplinnya gede, dia dari kecil udah punya self control. Ini lipstiknya Tina Tun. Nah, ini. Tuh, ini Udah lipstick send kamu. request lagi ya. Ini warnanya natural, aku suka. Yes. Cerah aja, lebih cerah. Thank you Tin. So to the point ini, karena kan aku berat dan komen ih Kak Dito sekarang gendutan apa-apa. Tapi aku nggak apa-apa sih How ya. to be consistent maksudnya. Ya, supaya kalau kita lagi bosen, galau, atau banyak pikiran, Intinya capek, gini, kalau lagi apalagi lagi kayak gini ya, kita harus banyak-banyak doa. Terus udah gitu juga apa namanya, untuk kita sehat itu kan dibutuhkan imun yang bagus. Jadi harus kita juga olahraga, kita makan yang bergizi, terus juga pikiran memang pasti banyak ya, karena di masa kayak gini kan masa yang sulit untuk semua ya. Cuman sebisa mungkin aja kita mengatur mengatur ritme hidup kita untuk menyesuaikan, karena kalau misalnya kita ikutan stres, akhirnya imun tubuh kita turun, akhirnya kita sakit. Kalau kita sakit, akhirnya makin repot kan gitu. Jadi kalau kita misalnya bisa berdamai, terus udah gitu bisa maksudnya berdoa lebih kencang lagi, terus kita bisa berusaha, pasti ada jalannya kayak gitu. jadi tiap lapar menurut kamu tuh solusinya berdoa atau apa ya supaya kita nggak langsung ke makanan karena itu solusinya bukan makanan kan Iya. kalau lagi Kalau solusinya kan, kalau misalnya orang kan kadang-kadang kalau stres ada yang suka makan gitu ya. Nah, kalau ya misalnya kalau aku sih sebetulnya nggak menyibukkan lapar. diri aja gitu. Misalnya menyibukkan diri dengan aktivitas. Terus udah gitu kan kayak Dita, kayak kita juga suka bahas soal charity, soal sosial gitu kan. Kalau kita bersosial, kita beramal gitu kan, kita juga pasti banyak kegiatan akhirnya gitu, kayak ngatur ini, ngatur itu. Terus Iya. juga misalnya lagi nggak ada kerjaan ya, kita misalnya lihat mau nonton, atau misalnya searching di Google atau apa, tapi yang berguna buat kita gitu. Karena kan misalnya ada tips online bisnis, atau misalnya how to invest, atau misalnya untuk kerjaan peluang baru gitu. Jadi ya intinya sih pasti ada kegiatan lain yang sebenarnya positif gitu, dibandingkan cuma makan, tidur, nonton drakor sambil makan akhirnya gendut nggak karuan gitu. Makanya aku juga kan kemarin bikin vlog gitu ya, soal olahraga di rumah. Meskipun di rumah tapi kita bisa olahraga, terus kita bisa melakukan hal-hal yang positif kayak gitu. Even kalian juga bisa jadi YouTuber, atau bisa jadi bisa jadi itu vlogger, blogger, atau apapun lah yang bisa dilakukan dari rumah gitu. Ya, oke, itu bagus sih. Kita harus sibukkan diri. Tapi kalau malam gimana? Udah nggak ada activity lagi, teman-teman tidur, terus maunya ngemil tengah Nah, pagi. kalau ngemil sebenarnya tuh nggak masalah, cuman ngemilnya tuh yang low fat, yang low kalori, kayak gitu-gitu aja. Terus misalnya
Kalau aku sukanya tuh makan kuaci kayak gitu, jadi kan nggak terlalu gemuk ya gitu. Terus udah gitu apa ya makanya harus diimbangin dengan yang namanya apa olahraga, harus diimbangin juga dengan yang namanya kerja, meskipun di rumah harus tetap produktif kayak gitu. Kerja juga kan nggak harus kerjaan yang gimana, kerjaan rumah beberes, nata ulang ini itu apa beresin, karena kalau misalnya kita lagi heboh kan sendiri biasanya aktivitas di luar kan heboh. Kalau sekarang kan kita ada waktu nih, kayak misalnya kalau aku kemarin beresin dokumentasi, beresin kertas-kertas apa segala macam, komputer, terus baju apa gitu, barangkali ada juga yang memang kita nggak pakai untuk donate kayak gitu. Oh, oke, bagus tuh baju-baju bekas kita donate atau barang-barang bekas. Gitu. Oke, oke, oke. Terus abis itu kita substitute apa ya, Tin, yang biar aman? Selain kuaci, apalagi give you option. Siapa tahu ada yang di sini. Jujur gue nggak suka apa untuk daripada kita Kalau makan. misalnya ini kan kayak misalnya cemilan tuh sebenarnya yang bisa aja sih sebenarnya. Lu kan juga apa namanya kayak kadang-kadang mungkin orang berpikir kayak es krim gendut gitu kan, kayak Häagen-Dazs ya, harus dipilih ininya, dipilih rasanya gitu. Kalau kita merasa kita butuh kalori atau masih siang, bisa makan yang coklat, bisa makan yang vanilla, tapi kalau udah malam kan ada yang sorbet, yang apa tuh rasa-rasa uh, ya apa maksudnya yang rasa-rasa buah ya, yang kayak gitu kan kalorinya nggak terlalu tinggi, and it's okay gitu loh. Kalau mau asin daripada gue makan bakmi goreng atau nasi goreng, gorengan itu apa substitute? Kalau misalnya substitute, kalau gue sih lebih seneng misalnya kayak cemilan tuh yang kayak crackers kayak gitu-gitu, crackers asin kayak gitu kan ada, tapi yang kalorinya nggak terlalu tinggi. Atau misalnya kalau mau yang makanan berat gitu ya, misalnya kayak jagung tapi direbus, terus kayak singkong direbus kayak gitu-gitu, jadi nggak terlalu high daripada makan mie misalnya makannya bihun gitu. Tapi sebenarnya nggak masalah kalau makan mie nasi apa, tapi yang penting olahraga gitu, diukur-ukur aja. Ukur-ukur aja. Oke, kalau karbo oke nggak? Apa Apa? mending karbo tuh mendingan di malam atau siang? Siang aja ya. Kalau karbo pasti siang ya, tapi kalau misalnya karbo misalnya memang mau makan malam kan tergantung kita juga. Tubuh kita kan juga nggak terlalu nggak kadang-kadang juga kan suka suka random ya. Aku sama Dita beda. Dita sama mungkin yang lagi ada di Insta Live ini kan beda juga. Jadi ya sebetulnya sesuka-suka kita aja, tapi dihitung. Kalau aku sih makanya nanti ya tunggu ada vlog aku itu makan enak tapi hitung kalori. Jadi aku akan ajarin gimana cara hitung kalori yang simple gitu. Maksudnya aku juga bukan yang kayak nutrition expertise atau gimana, enggak, tapi I just like ini yang gue alamin gitu. Nih gue ngitung kalori kayak gini dan it works gitu. Iya. Oke, oke. Aku tuh kebetulan nanya Tinatun ini karena tuh aku ngobrol sama temen aku yang sehat banget. Terus she told me kalau kalau perut kamu belum bunyi kayak apa, kamu tuh sebenarnya nggak lapar di kamu tuh cuma katanya atau cuma lapar mata karena kita aja kan di sebenarnya Hmm. view-nya fotonya keren, temen kita ngomong bagus banget belum kita ke situ, jadi kita jadi lapar mata. Jadi sebenarnya rasa lapar kalau menurut Tina apa? Perut lagi bunyi atau apa tandanya kamu nih bener lapar, nggak cuma karena bosan dan karena temen kepengen. Kalau dibilang lapar itu sebetulnya kalau kita bisa konsisten ya tiap hari kita makannya jam berapa atau apa gitu kan, itu sebenarnya lebih bagus. Terus tadi kita tuh sebenarnya tubuh kita kan reaktif ya, kalau misalnya kita lagi lapar tuh kerasa misalnya lemas, nggak semua orang perutnya bunyi atau apa. Justru kalau perutnya udah bunyi atau mah, kalau aku kan juga pernah ada mah atau apa, itu justru bahaya kalau udah bunyi terus baru makan kayak gitu. Jadi Perut gue nggak sebetulnya kita kayak udah, perut gue nggak pernah iya bunyi karena makanya, pas temen tapi aku ngomong diiniin harus. Nah, itu kadang-kadang jadi harus dijadwalin dan kita udah tahu misalnya berapa lama kita bisa tahan makan. Misalnya kadang-kadang kan ya kemarin teman-teman pada puasa dan lain-lain. Itu kan sebetulnya berarti sebenarnya kita bisa nahan lapar, nahan nafsu makan, nahan nafsu untuk minum dan lain-lain. Cuman harus diatur gitu kan, nutrisi yang masuk, nutrisi yang keluar, apa kalori yang keluar. Gitu. Misalnya kita makan pagi, siang, sore, jamnya jam berapa ya itu diruntutin aja. Tapi kalau kita lagi sibuk kan nggak bisa kadang-kadang, ya diinin aja, diimbang-imbangin aja. Misalnya kalau misalnya lagi makan berat tapi nggak bisa makan berat, ya diganti dengan makan makanan yang ringan atau misalnya yang take away tapi yang sebetulnya nutrisinya sama gitu. Jadi kalau dibilang lapar ya tinggal di ini aja sih, apa harusnya lebih konsisten gitu, bukan yang nunggu lapar baru makan atau nggak lapar pun makan gitu. Kalau kita teratur ya pagi, siang, sore, atau pagi, siang, terus sorenya cuma buah atau misalnya cuma yang ringan-ringan, itu udah dibiasain, akhirnya tubuh kita juga kayak ya terbiasa dengan kayak gitu gitu loh.
Jadi lebih teratur ya. Oke, ini ada pertanyaan. Mm-mm. Caranya cari investor pembeli di tengah pandemi corona. Aduh, karena aku juga lagi nggak terlalu jalan sih. Tapi kamu tanya-tanya teman-teman kamu dulu aja. Kita tuh nggak usah jauh-jauh ya. Kita sebenarnya punya network dari follower kita, kontak HP kita. Gitu. Oke. Terus Tina tuh ini nggak lama. Aku mau nanya apa ya? Yang paling bekerja buat kamu apa? Kalau buat diet nggak makan karbonya aku kurangin. Itu pasti kalau pasti turun. Buat kamu yang paling bekerja. Kalau buat aku sih olahraga pertama, karena itu ngebakar lemak ya. Terus udah gitu juga kita kurusnya bukan yang kayak kurus karena kekurangan air atau kekurangan apa, tapi memang kita kurusnya bakar lemak. Terus Iya. kedua, kurangin kurangin makanan yang karbo-karbo yang berat gitu kan. Terus ketiga, ya itu harus tahu tahu sendiri gitu kalori yang kita butuhkan berapa. Terus juga misalnya pengen makan banyak juga harus gimana kayak gitu-gitu. Jadi sebetulnya diet itu it's about ourselves sih gitu. Kita yang harus kenal diri kita sendiri. Nanti kita baru bisa ngikutin diet mana yang berhasil. Karena ada misalnya yang ikut keto, ada yang ikut ini. Mungkin berhasil di Dita, nggak tentu berhasil di aku. Aku mungkin berhasil di diet yang apa namanya 8 jam nggak makan apa segala macam, tapi nggak berhasil di Dita. Jadi beda-beda gitu. Kalau gue paling bekerja karbo. Kalau buat kamu paling bekerja yang mana? Tapi Kalau aku paling kerja olahraga gitu, karena aku suka makan kan, aku suka makan. Maksudnya ya memang dari kecil gue gendut karena kan gue suka makan gitu kan, jadi ya apa nggak ya intinya gue makan tapi gue olahraga. Terus udah gitu makan misalnya kalau gue worksnya gini, misalnya gue lagi pengen makan gitu ya gue makan aja gitu, tapi kalau misalnya lagi harus diet ya diet gitu loh. jadinya oke. Terus in 1 minggu berapa hari cheat day, Tin? Kalau kita mau kurus kayak misalnya dulu pas kamu cabi dulu pas masih baby uh, sampai Kalau kurus. misalnya lagi pengen ngurusin berat badannya itu nggak boleh cheat day, bener-bener harus konsisten, misalnya sebulan, 2 bulan, 3 bulan gitu. Tapi kalau misalnya udah tinggal maintain, ya itu tinggal atur-aturan aja gitu. Misalnya kalau gue sih sekarang udah nggak diet yang gimana gitu. Kayak lu tau kan kalau misalnya kita makan kan gue makan banyak gitu. Tapi ya udah di saat itu makan banyak, udah gitu udah gitu. Misalnya ya kalau kalau perut masih kenyang, misalnya jam 12 udah makan misalnya sekali, udah sampai malam misalnya nggak makan lagi, tapi misalnya nyemil yang roti gandum atau misalnya buah atau apa gitu-gitu, it's okay gitu loh. Oke, jadi kalau mau nonton yang ngitung kalori ke YouTube lu ya ntar ya gitu. Ya Terus bisa. konsistennya nggak kalau misalnya bener-bener mau cheatin, nggak ada cheat day ya kalau your way Ya itu nggak makan boleh gitu loh, karena lu kayak Dita kan sering banget cheat day, padahal lu mau kurus kan. 5 Lu kan kali. cheat day tiap hari kan. Iya Jadi itu gawat. bedanya, makanya kalau gue makan jeblok gitu kan banyak apa, tapi kalau lu kan kayak cemil 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 cemil, cemil tapi nggak kerasa makan kan. Kalau gue tuh lebih prefer yang kayak gue ngumpulin semua terus gue makan dan gue kerasa makan gitu, kayak gue udah kenyang banget nih, udah gitu. Tapi kalau lu kan yang kayak ngambil sana ngambil sini ngambil sana, di jalan makan, roti dibawa kemana-mana kan kayak gitu kan. Itu kacau memang. Nggak sehat loh ya. Aku tapi kan nggak berasa makan tapi naik Iya. Iya sedihnya itu. makanya, kayak makanya gue kan udah selalu bilang kan, yuk makan yang berat gitu. Tapi kalau lu kan kayak udah makan berat, terus lu take away. Pas di take away, ayamnya lah apanya lu makan di jalan sampai malam Iya, sampai apa, terus lu beli McD lagi kan. jelas gitu ya bener sih, you know me. Ya kan lu Ya sering oke. banget beli apa ini junk food. Ya kue-kue nggak jelas. Ya bener sih pas kita host radio you tahu. Oke, so Tin, the last question, sorry ya. Thank you Ya, banget. Question apa sih kalau kita gagal misalnya kita udah misalnya udah berhasil 1 bulan ya terus gagal, apa sih yang you tell your mind supaya mindset kita tuh nggak nyerah, karena ada orang gagal langsung bablasin aja kan udah nggak mau diet lagi, ngerti nggak sih? Padahal kan kita harusnya mm-mm. mainnya, aku aja selalu bilang Dita nggak boleh gitu, kamu gagal jam siang kan kamu harus balik lagi diet gitu loh, bukan kamu Mm-mm. bablas harian terus kita undur-undur nggak jadi-jadiin naik Ya terus. benar. Ya itu Ya, gimana tadi tuh? juga ada yang nanya ya dari apa, dari Ketapang, halo. Terus juga ada juga yang nanya itu nasinya diganti apa segala macam. Sebenarnya gini, yang tahu diet itu kan kita sendiri ya. Cuman intinya itu ada tuh yang komen. Intinya harus konsisten, itu betul banget. Jadi konsisten. Terus diet itu bukan apa ya, orang kadang-kadang mikirnya diet gue pengen kurus gitu. Diet is about lifestyle gitu. Jadi lu harus apa ya, harus niat dulu pertama gitu. Kayak ibaratnya kalau niat terus udah gitu lu pengen untuk kurus, ya udah lu jalanin. Tapi kalau misalnya cuman kayak latah gitu ya, misalnya ngeliat Dita lagi, lu pernah kan lihat gua kurus gitu terus gitu lu bilang kayak aduh gue pengen kurus apa ya, itu it's just about kayak yang ngomong doang gitu loh. Tapi kalau lu kan pernah kan waktu itu yang bener-bener sampai kurus banget kan, Nah, karena terus niat kan gitu loh. itu olahraga yang buat gue ini
Karena Iya, kan ada makanya yang kan di lu pernah yang olahraga yang apa tuh di wrap semua terus lu sambil olahraga kan. Nah, itu kan it works kan. Nah, itu kan karena lu niat gitu loh, bukan karena lu ngikut-ngikut gue atau gue ngikut-ngikut lu gitu kan. Jadi ya situ itu ada about niat gitu. yang kayak ayo dong gitu. Gue kan orangnya susah olahraga sendiri, makanya sekarang jarang gitu. Ya, Makanya tapi kan balik lagi niat sendiri gitu. Kalau lu mau kurus jangan jangan tergantung sama kita, jangan orang tergantung sama orang gitu loh. Kayak misalnya kadang-kadang lu pengen kurus terus lu ngajakin gue ini itu kan cuma sekali dua kali gitu kan. Kita juga sama-sama punya kegiatan. Yang harus konsisten kan kita sendiri gitu loh. ya gitu, program your mind untuk konsisten sama sendiri. Misalnya aku yang nggak biasa olahraga sendiri, Kak, sekarang nih nggak perlu orang lain untuk push, gue bisa push diri sendiri tuh gimana Hmm. tuh? Sebenarnya kalau ke push diri sendiri ya, lebih ke ya lu harus harus apa ya, harus punya niat sih intinya gitu. Niat tuh dari dalam hati dulu masuk ke otak, habis masuk ke otak akhirnya tubuh kita fight untuk itu gitu loh. Oke, jadi ke otak terus tubuh kita follow, dia harus dari niat ya, benar-benar kita mau bukan. Ya, makanya gue bilang gini, kalau di kayak gue bikin vlog gitu ya, gue bilang dan it works karena kemarin gue sebulan gue turunin 4 kilo karena gue sempet gendut banget kemarin gara-gara abis tahun baru, terus kan kemarin kan banjir tuh. Nah, banjir itu kan gue sebenarnya kerja kan jadi maksimal apa jadi turun ke lapangan apa segala macam karena kan di DPRD. Terus jadi gue makan nggak karuan sampai malam makan sampai gue nggak kerasa naik banyak banget. Terus gue udah sampai kayak 55 atau 56 gitu. Itu kan gila banget, gue nggak pernah segitu. Nah, terus udah gitu gue turunin berat badan itu 4 kilo dalam waktu sebulan di rumah gitu Di loh. rumah. Dan itu gue share di vlog, tapi gue bilang ya gue share di vlog pun kalau lu ngelakuin itu secara cuma ngikutin video gue sekali ya nggak bisa gitu. Itu cuma contoh aja. Dan gue bukan yang expertise yang gue gayanya yang sampai gimana, enggak. Karena gue juga nggak bisa gitu. Kalau misalnya ya suruh push up yang maksimal gitu gue nggak bisa. Karena gue punya kelemahan di tangan dan lain-lain gitu. Cuman gue berhasil menurunkan 4 kilo dalam waktu sebulan. Gue bikin 4 atau 5 episode gitu ya. Cara makannya gimana, cara olahraga yang gue lakuin itu gimana. Tapi itu gue lakuin konsisten setiap hari, hampir setiap hari. Seminggu paling bolong 2 kali. Tapi kan namanya di apa namanya di YouTube kan cuman berapa menit kan. Nah, kalau lu bisa ikutin itu tapi konsisten, nah itu lu bisa berhasil 4 kilo dalam sebulan gitu kan. Dan itu sehat ya, maksudnya nggak yang dengan cara-cara aneh-aneh gitu. Tapi kalau yang misalnya cuman ngelihat gue ikutin sekali terus berharap langsung turun sekilo ya nggak bisa gitu loh. Oke, jadi apa yang kamu bisikin sih ke diri kalau lagi malas? Aduh, gue pengennya balesin DM aja, balesin email atau kan telepon partner kerja gue gitu. Tapi kita main kayak gajak workout. Kalau gue sih program diri sendiri aja gitu, kayak misalnya nih lagi apa namanya, gue pengen nih 4 kilo dalam sebulan gitu. Motivasi gue adalah untuk sharing juga ke orang-orang, bisa nggak ya gitu. Jadi di situ gue merasa bahwa oh gue harus menunjukkan sesuatu. Nah di situ ada rasa kayak oke, ini dorongan kuat. Jadi mau nggak mau kalau misalnya lagi males atau apa ya pasti dilakuin. Nggak ada yang misalnya kayak pengen telepon aja atau apa, nggak. Jadi jam segini harus dilakuin gitu loh. Mau males mau enggak ya, misalnya mood boosternya pakai musik terus misalnya atau minum-minuman yang seger-seger dulu atau apa gitu. Kalau aku sih, kita tips kan di sini buat netizen. Kalau aku kan malas banget olahraga, aku tuh perlu di-push, diingetin apa. Tapi kalau yang udah buat aku sedih tuh, gue udah nggak muat. Itu motivasi banget. Kan sayang baju gue di muat karena udah nggak bisa. Platingnya ketat. Di situ aku pasti ingat kalau kamu lagi malas olahraga, mau mulai inget ya, kan baju-baju kamu mungkin yang nggak muat, lagi nggak muat bajunya. Atau eh, kan kalau misalnya kamu ada penyakit kan mahal. Dit, Atau ada yang nanya tuh katanya olahraga pas hamil tuh gimana tuh? Mungkin lo bisa jawab. Terus gue tanya gue belum pernah hamil gimana dong? Coba tidak, kita sudah Nggak, jadi emang kita berdua belum pernah hamil ya. Jadi apa mungkin bisa lihat di sekarang tuh gampang loh apapun tuh ya. Jadi misalnya bisa lihat di ya YouTube, bisa lihat di Google gitu kan. hot badannya, lihat tuh kan siapa sih Bulan Guritno tuh mama hamil yang berapa udah hot, olahraga banyak kan, Dian Sastro gitu, kamu Iya di banyak. kalau ini aja yang hamilin aja tidak ada. Iya, oke, Lu ini lagi galau ya sendirian ya? forum, salah forum sis. Aduh. Oke, jadinya kita balik buat single. Buat single ya kamu bisa bayangin dresses kamu yang gak muat, atau enggak kamu single. Single tuh aku bilang tuh masa kita
nabung guys, investasi nabung, bukan foya-foya dan sembrono aja gitu. Jadinya Betul. kamu sakit masih muda gini, kamu harus nabung, tabungan kamu pakai buat sakit gitu. Terus pikir aja juga buat kesehatan, buat kita lebih sehat, lebih produktif, lebih jernih gitu. Terus ada tips lagi nggak, Tin, terakhir pesan-pesan untuk Mungkin tipsnya buat nanti intinya harus konsisten, harus niat. Terus juga untuk menghadapi pandemi ini ya harus betul-betul kita berdoa sering-sering sama-sama kita melewati ini bareng-bareng gotong royong gitu kan. Kita juga kalau ada rezeki lebih daripada kita makan berlemak berlebihan gitu kan, kita bisa berbagi lemak dengan yang lain ya, secara maksudnya ya kita bisa berbagi makan sama yang lain gitu kan. Jadi ya intinya jangan terlalu stres, tapi kita maksimalkan untuk berkegiatan positif gitu di rumah. Dan kalau pengen tahu, nanti lihat wawancara aku sama Dita di YouTube aku dan YouTube Dita. kita seru nih sama bisa beli lipstick. Terus sama inget, Thank you loh. biasanya trainer-trainer yang mungkin mahal, kelasnya yang mahal, sekarang tuh mereka Zoom gratis, atau kamu lihat IG Oh. live-nya aja. Ya, kamu harus ambil kesempatan apa. Jadi kalau kamu mau olahraga, sekarang nih trainernya artis, misalnya Nikita Willy, trainer artisnya atau trainernya siapa itu udah buat live itu kan tiap dia olahraga di rumah atau Zoom kadang-kadang gratis donasi buat itu kamu mulai ikut aja. Jadinya try something new lah selama corona ini. Yang penting you keep moving gitu ya. Betul. Ya, stay strong ya guys, semangat dan nonton YouTube. Stay safe semuanya. Ya, jangan coba ke makanan ya, bisa doa, menulis, baca buku, browsing online. 10,000 things to do other than pergi ke makanan. Terima kasih. See you. Bye-bye.